Bab 1005, kamu menginginkanku. Sepanjang pagi Karina dipaksa oleh Lista untuk membicarakan topik ini. Meskipun bukan hal terpenting dalam pernikahan, tapi hubungan suami istri juga jadi salah satu bagian penting. Lista menyarankan Karina untuk menguji kemampuan Kevin di bidang itu sebelum menikah. Kevin mengantar Clayton ke sekolah dan ketika dia kembali, dia membeli bahan makanan untuk makan siang. Ketika sampai di rumah, dia melihat Karina duduk di sofa sambil memainkan ponselnya dengan kepala yang menunduk, ujung telinganya agak memerah dan terlihat sangat imut. Kevin berjalan ke arahnya, mengulurkan tangan untuk memegang dagunya dan menyuruhnya untuk sedikit mengangkat kepalanya. Jangan terlalu nunduk kalau lagi main ponsel, tidak baik untuk tulang belakangmu. Karina yang masih mendapat pelajaran dari Lista dan ketika melihat orang yang sedang dibicarakan sudah kembali, dia langsung ketakutan dan ponselnya jatuh ke lantai. Dia tidak sempat memperhatikan Kevin, buru-buru berjongkok untuk mengambil ponselnya karena takut Kevin akan melihat isi obrolannya dengan Lista. Karena berjongkok terlalu cepat, secara tidak sengaja Karina membenturkan lututnya ke meja, membuatnya mengerang kesakitan dan wajah cantiknya mengerut. Saat melihat ini, Kevin segera mengangkatnya dan menaruhnya di sofa. Karina memperhatikan Kevin yang mengangkat celananya, lalu dia berteriak kesakitan karena celananya menggesek lukanya. Aduh sakit. Pelan-pelan dong, Kevin menatapnya dan melihat bahwa matanya memerah juga berkaca-kaca. Awas saja kalau di masa depan kamu masih berani begitu ceroboh. Meskipun berkata seperti itu, tapi tindakannya jadi lebih lembut. Dengan hati-hati Kevin menggulung celana di atas lutut, lalu terlihat memar berwarna merah keunguan sebesar telur di atas lututnya. Kulitnya robek, sedikit bengkak dan terlihat agak menakutkan. Kevin terlihat sangat khawatir. Sakit ya, Hem? Karina merasakan bawah lututnya sangat sakit. Kamu tunggu ya. Aku kembali ke kamar untuk ambil obat. Kevin bangkit dan bergegas kembali ke kamarnya. Tidak sampai 1 menit, dia kembali ke ruang tamu sambil membawa botol hitam kecil. Kevin berjongkok di depan Karina dan mengambil salep itu dengan jarinya. Salepnya agak dingin. Salep itu akan merangsang lukanya dan Karina sedikit menegang, tapi tidak mengatakan apapun. Kevin memegang pergelangan kakinya dengan satu tangan dan menutupi lututnya dengan telapak tangan, dengan sangat lembut mulai mengoleskan salep di lututnya dan meratakannya. Di rumah itu ada pemanas dan Kevin hanya memakai sweater tipis V-neck, dia menggulung bagian ingannya dan memperlihatkan separuh ingannya yang berotot. Karina menurunkan pandangannya dan secara tidak sengaja melihat tulang selangkah Kevin yang seksi dan bagian dadanya. Seolah-olah seperti sedang melihat hal yang tidak senonoh, sehingga dengan cepat Karina mengalahkan pandangannya. Tapi beberapa detik kemudian Karina tidak bisa menahan diri untuk mengintip ke bagian dadanya lagi. Dalam hal ini Karina mengagumi apa yang dia lihat dan pada saat yang sama menyangkal kalau dirinya adalah wanita mesum atau iblis, yang tidak mungkin mengintip tubuh pria untuk melakukan sesuatu. Dia melukis dan terbiasa dengan tubuh manusia. Sekilas bisa merasa bahwa Kevin punya proporsi tubuh yang sempurna. Karina tidak tahu gimana rasanya menyentuhnya dan jadi ingin menyentuhnya. Pikiran seperti itu melintas di benaknya dan dengan cepat Karina menyingkirkan pikiran berbahaya ini, lalu menenangkan dirinya. Tidak. Karina, ayo tahan dirimu. Setelah mengoleskan obat, Kevin mendongak dan menatapnya. Karina, kamu pengen sentuh tubuhku ya? Tidak. Kevin jangan fitnah aku dan bicara omong kosong ya. Karina menggertak dan menyangkalnya. Siapa juga yang pengen sentuh tubuhmu? Narsis banget sih kamu, dasar pria tidak tahu malu. Kevin tersenyum tipis yang terlihat jahat dan menggoda. Dengan tenang dan perlahan Kevin mengangkat tangan kanannya, menarik pakaian di bahu kirinya ke bawah sehingga tulang selangkah dan seluruh bahunya terbuka. Bisa dibilang ini sangat seksi, Karina tidak bisa berkedip ketika melihat pemandangan yang sangat menggoda dan membuatnya terangsang. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur.
Kevin sangat puas dengan reaksinya dan dengan tenang menarik pakaiannya kembali. Tunggu. Aku belum. Baru berbicara sedikit dan tiba-tiba Karina sadar. Menyadari bahwa sebelumnya dia bersumpah tidak menginginkan tubuhnya, tapi detik berikutnya dia seperti kecanduan untuk melihat tubuh pria itu dan tidak bisa menahan diri. Karina merasa sangat malu sehingga menutupi wajahnya dan menangis. Pria ini sengaja menarik bajunya, memperlihatkan bahunya untuk menggodanya. Jahat banget, kamu belum apa? Kayaknya kalimatmu belum selesai. Kevin bertanya padanya sambil tersenyum. Dia tidak menyangka kalau Karina akan sangat menyukai tubuhnya. Jangan bicara omong kosong, Karina berteriak. Kamu udah tua dan pasti otot di tubuhmu sudah kendur, tidak ada yang bagus. Setelah itu, Kevin berdiri tegak di depannya dan perlahan melepas pakaian di tubuhnya. Hei, Karina menutupi wajahnya, berteriak lalu berbaring di sofa karena tidak berani menatapnya. Setelah beberapa saat, suasananya terlalu sunyi, dia memalingkan wajahnya untuk mengamati situasi, dan melihat kalau Kevin duduk di sofa sampingnya sambil bertelanjang dada dan menatapnya. Gak usah pamer, Karina memarahinya dan terus menutup wajah, dia merasa telinganya sangat panas hingga berasap. Tapi sekali lagi tubuh Kevin benar-benar sempurna. Garis otot di tubuhnya indah dan mulus, kulitnya sangat lembut, putih dan berkilau. Dia tidak terlihat feminim tapi sedikit menggoda. Aduh, Karina ingin melihat dan menyentuh, tapi dia malu dan jantungnya berdetak sangat cepat. Dia hanya terus mengintip untuk menghilangkan rasa laparnya. Kevin tersenyum tipis, seolah-olah bisa membaca pikirannya dan berkata, kalau mau lihat, cepat nih lihat. Kalau mau sentuh, cepat sentuh, soalnya aku harus cepat-cepat buat makan selang. Tidak mau, Karina menolak dengan arogan, tapi 3 menit kemudian. Dia meletakkan tangannya di dada Kevin. Kevin meraih tangannya dan memegangnya. Bagaimanapun Karina adalah bukan tipe orang gegabah untuk mengambil keputusan. Dia tersipu dan berkata, aku tidak mau sentuh kamu, tapi kamu yang paksa aku ya. Kamu buat aku menderita. Karina menahan keinginan untuk berkata, wah tubuh pria ini bagus banget, aku kayak nemu harta karun. Gak apa-apa, aku tidak akan paksa kamu lagi, aku mau masak dulu. Kevin menyingkirkan tangan Karina dan langsung memakai bajunya. Karina, dia melihat Kevin berjalan menuju dapur sambil membawa bahan-bahannya. Dia memegang dadanya sendiri dan merasa belum puas menyentuh Kevin. Kevin berhenti melangkah dan berbalik. Oh, ya, apa? Karina bertanya dengan sedikit malu. Kakimu sakit, jangan jalan dulu supaya kakimu tidak terbentur lagi. Dan kamu tidak nangis lagi, tegur Kevin. Aku tahu, jika Kevin tidak mengingatkannya, sebenarnya Karina sudah hampir lupa bahwa barusan kakinya memar. Efek salepnya sangat bagus dan entah mungkin karena ada penghilang rasa sakit di dalamnya, sehingga Karina tidak terlalu kesakitan. Bab 1006, Cecilia ingin merayu Moses setelah makan siang. Kevin membiarkan Karina istirahat selama 1 jam dan kemudian menyuruhnya pergi bekerja. Karina merasa sangat malas sehingga hanya duduk di sofa dan pura-pura sedih. Tuan Kevin, aku itu lagi terluka. Tapi kamu masih suruh aku kerja. Tidak manusiawi. Nona Karina, yang terluka itu kaki dan bukan tanganmu, Kevin sebenarnya ingin berkata. Bahkan meskipun dia duduk di kursi roda, itu juga tidak akan pengaruh ke pekerjaannya. Tapi merasa kalau itu terlalu kejam, jadi Kevin hanya bisa menahan diri. Kakiku sakit, jadi aku tidak bisa pergi ke ruang kerja, kata Karina sambil memeluk erat bantalnya. Kevin berjalan ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membungkuk dan menggendongnya dari sofa. Karina yang tak berdaya sangat ketakutan sehingga langsung memeluk erat lehernya. Kamu? Dia menatapnya marah. Apa? Kevin menatapnya. Cepat turunkan aku bisa jalan sendiri. Karina sedikit malu. Dia sudah berusia 20-an dan bukan anak umur 3 tahun, sehingga tidak perlu digendong.
Kakimu sakit dan tidak bisa jalan, kan? Kevin mengatakan apa yang dia katakan barusan. Karina berkata dalam hati, aku ngomong gitu kan supaya tidak kerja. Kevin meliriknya sekilas, lalu menggendongnya lagi dan berjalan ke ruang kerja. Sejak Gushen memberitahu Kevin kalau Moses mungkin menyukai Karina dan menjadi editornya. Setiap hari dia selalu mengawasi Karina untuk bekerja, supaya Moses tidak punya kesempatan untuk datang ke rumahnya meminta naskah. Dia juga menyembunyikan hal dari Karina, bahwa dia mencari editor wanita untuk meninjau naskahnya dan kemudian meminta untuk bantu revisi. Awalnya Karina skeptis, tapi karena terus didesak dan merevisi sesuai dengan sarannya, ketika dia menunjukkannya pada Moses, dia bilang gambarnya sangat bagus dan tidak perlu direvisi lagi. Jadi Karina berubah pikiran soal Kevin. Dia juga bertanya-tanya bagaimana bisa pria ini melakukan segalanya. Dia juga ingin tahu apa lagi yang tidak bisa Kevin lakukan, kecuali tidak bisa melahirkan anak. Ketika Karina sedang menggambar di mejanya, Kevin duduk tenang dan melakukan pekerjaannya. Lagi pula membuat lab penelitian bukan hanya soal membuat lab, tapi juga butuh banyak persiapan dan perencanaan di tahap awal. Di sore hari, mereka berdua sibuk dengan pekerjaannya sendiri, dan suasananya tenang juga hangat. Waktu berlalu dengan cepat, Kevin sudah menyetel alarm pukul 15.50 dan ketika alarmnya berbunyi, Kevin pamit pada Karina untuk menjemput Clayton di sekolah. Lalu dia keluar dari ruang kerja dan pergi. Dia sampai di sekolah saat sekolah baru saja selesai. Entah karena ajakan Clayton atau keinginan dia, gadis kecil itu memegang erat baju Kevin dan berkata dengan suara lembut kalau dia juga mau pergi bermain di rumah Karina. Dia berkata sambil menatap dengan wajah polos yang cantik, memerah dan halus itu. Tentu saja Kevin luluh dan tidak bisa menolak. Kevin menelepon Albert tapi tidak dijawab. Mungkin dia sedang sibuk bekerja. Lalu Kevin menelepon Vito dan mengatakan kalau dia ingin pergi main ke rumah Karina dan tidak akan pulang malam ini. Vito tidak merasa keberatan dan dengan sopan mengatakan maaf karena dia akan merepotkannya. Di rumah setelah Kevin keluar, Karina juga berdiri dari kursi kantor, berjalan ke jendela untuk berjemur sebentar di bawah sinar matahari. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melihat WeChat dari Moses yang dikirim lebih dari setengah jam lalu, dan ada puluhan pesan. Dia membuka chatnya dan Moses bercerita kalau Cecilia datang ke rumahnya. Awalnya perkataan dan sikap Cecilia normal dan tidak ada yang salah. Tapi kemudian Cecilia, tidak sengaja, menumpahkan teh ke bajunya sendiri dan ingin ganti baju di rumah Moses. Setelah ditolak olehnya, Cecilia bertindak berani dan mengatakan sesuatu. Setelah mengatakan itu, Moses bertanya dengan curiga apakah sebelumnya Cecilia memakai cara ini untuk mendekati Maxi. Tidak heran kalau Moses menebak seperti itu karena di setiap pekerjaan selalu ada beberapa orang yang ingin cepat sukses dan mengambil jalan pintas dengan cara apapun. Biasanya pemimpin teratas hanya akan duduk untuk melihat hasil dan manfaatnya. Selama orang itu bisa bermanfaat bagi perusahaan, tidak melanggar hukum, tidak membuat masalah, maka dia akan memilih untuk menutup mata dan membiarkannya. Moses juga mengatakan bahwa dia pernah melihat catatan database sebelumnya dan menemukan bahwa Maxi menggunakan jabatannya untuk memberi Cecilia banyak peluang promosi yang seharusnya diberi pada Karina. Untung saja karya Cecilia bagus sehingga tidak dimintai pertanggungjawaban. Moses berjanji hal semacam ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Karina berpikir keras setelah membaca pesan Moses, bahkan dia tidak pernah mengerti kenapa Cecilia membencinya. Sebelum Cecilia masuk ke klub komik Genesis, Karina tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah menyinggungnya. Begitu Cecilia datang ke klub komik Genesis dan merebut editornya yang menjadi pemimpin redaksi yaitu Maxi, yang sudah menjadi pacar dan editor Cecilia. Tapi kenapa Cecilia malah masih mau mendekati Moses? Apalagi Moses adalah wakil pemimpin redaksi sehingga tidak sekuat pemimpin redaksi yaitu Maxi. Karina tidak mau terlalu memikirkannya, lalu membalas chat Moses.
Karina, sekarang aku lagi sibuk. Karina, haha Sisilia kan cantik dan seksi, tapi kamu bisa menahan diri. Kalau aku, mungkin tidak bisa mengendalikan diri. Wakil editor Moses, aku suka tipe sepertimu. Kalau wanitanya kamu mungkin aku tidak bisa menahan diri. Karina, wakil editor Moses, haha aku cuma canda kok Karina, jangan dianggap serius. Karina, sekali saja ya dan jangan gini lagi, atau aku akan pukul kamu. Karina merasa dia sudah jadi pacar orang lain dan harus tegas mengakhiri lelucon ambigu seperti ini. Moses juga mengubah topik pembicaraannya kalau dia sudah membaca serial komik keduanya satu ini, dan bisa menerbitkan satu buku. Jadi Moses berdiskusi dengannya tentang menerbitkan satu buku. Dulu ketika karya pertama Karina telah selesai dan karena masih pemula sehingga masih tidak mengerti banyak hal, jadi sebagian besar masalah penerbitan ditangani oleh Maxi. Karena setelah Sisilia merebut editornya yaitu Maxi, dia tidak ingin membuat pacarnya sedih dan tidak bisa menjadi editornya lagi. Karina juga tidak marah pada Maxi. Sebelumnya Maxi adalah mentornya di tempat kerja dan meskipun dia tiba-tiba meninggalkannya, Maxi tetap baik padanya. Sekarang dia tidak membenci Maxi tapi juga tidak menganggapnya sebagai teman biasa.